Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 496. Melanjutkan cerita sebelumnya. Yah, aku mengerti. Tan Yun menggosok alisnya yang mengernyit ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata pada dirinya sendiri. Selain dari 4 dinasti suci, pertama, Huang Fu Shengzong kami menghancurkan keluarga Jin. Ketika ayah Jin Xuanzi, kepala keluarga Jin, meninggalkan keluarga lebih dari 10.000 tahun yang lalu, itu adalah tingkat pertama eklosion. Saya tidak tahu kekuatan apa itu sekarang. Saya tidak tahu kapan akan menyerang. Kedua, kami membunuh Taoti, tuan kecil dari wilayah binatang, dan menjadi musuh bebuyutan dengan domain binatang. Diperkirakan bahwa penguasa dari wilayah binatang akan menyerang sekte Huangfu dalam 70 atau 80 tahun. Ketiga, kami menghancurkan klan Si. Leluhur besar Si Potian kemungkinan akan membalas dendam sekte kita. Pada saat itu pasti akan melibatkan kekuatan besar istana Wu Liangyu. Keempat, kita membunuh Su He Yuseng dan menyinggung Songnan Xianshan. Oh, Huang Fu Shengzongku benar-benar bermasalah. Mendengar pidato itu, Feng Tianlun menelan ludahnya dan berkata dengan ngeri, "Tuan Tan, apa yang kamu bicarakan? Kamu membunuh tuan kecil dari wilayah binatang buas." "Yah, aku membunuhnya," Tan Yun berkata dengan lemah. Penguasa kerajaan binatang juga telah menyapa. Penguasa itu berkata dia akan pergi ke Gunung Tianpu untuk membunuhku. Namun diperkirakan akan memakan waktu 70 atau 80 tahun untuk sampai ke Gunung Tianpu membawa yang kuat. Untuk waktu yang lama, tidak selalu pasti siapa yang akan membunuh siapa yang akan dihancurkan. Setelah mendengar ini, Feng Tianlun benar-benar kacau. Dia tidak pernah menyangka bahwa Huang Fu Shengzong hampir menjadi musuh publik dari semua kekuatan di benua hukuman surgawi. Pada saat ini, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, "Kepala Feng, apakah Anda tahu kekuatan Liu Tian Suangong atau Istana Mendalam 6 Surga sekarang?" Istana Mendalam 6 Surga. Feng Tianlun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Master Sekte Tan, aku belum pernah mendengar kekuatan seperti itu di benua hukuman surgawi. Sepertinya istana Liu Tianxuan hanyalah sekte kecil." Setelah kata-kata Feng Tianlun, Tan Yun tiba-tiba menjadi lebih serius dari sebelumnya. "Tuan Tan, apakah saya salah bicara?" Feng Tianlun bingung. "Tentu saja," Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, "Kepala klan Feng, dan kalian semua, ingat, saya yakin bahwa kekuatan tertinggi di Istana Mendalam 6 Surga tidak lebih lemah dari 6 kekuatan besar. Karena itu, kamu harus lebih berhati-hati ketika bertemu seseorang dari Istana Mendalam 6 Surga di masa depan." Ketika mereka mendengar pidato itu, mereka semua mengingatnya. Dalam benak Tan Yun, apa leluconnya? Bagaimana mungkin Kaisar Abadi 6 Surga bereinkarnasi di alam fana dan mendirikan Istana Mendalam 6 Surga menjadi biasa-biasa saja? Tan Yun tahu bahwa itu adalah Kaisar Abadi 6 Surga yang tidak memiliki niat untuk memerintah daratan, dan tujuannya adalah untuk menemukan dan membunuh dirinya sendiri. Begitu dia membunuhku, dia akan menemukan cara untuk meninggalkan daratan hukuman surga, sesegera mungkin dan kembali ke alam 6 surga miliknya. Kemudian, setelah Tan Yun mengobrol dengan yang lain, dia memilih untuk retret. Dalam pandangan Tan Yun, pola benua hukuman surgawi telah menjadi jelas, dan musuhnya yang paling kuat bukan lagi 4 dinasti suci besar dan 3 keluarga tersembunyi, tetapi 6 kekuatan besar. Scene berganti. Pada saat yang sama, Tuo Balin mengemudikan perahu roh, membawa Tang Yongsheng, Nangong Qingqian, Ruyan Wuji, dan seorang lelaki tua tingkat kesempurnaan agung doman ilahi penyembah dinasti Tang Zunseng. Dia melarikan diri dari Gunung Tianpu dan memasuki batas dinasti suci Tuoba. Melihat Huang Fu Shengzong tidak datang, Tang Yongsheng, Tuo Balin dan Nangong Qingqian merasa lega. Di sisi lain, Ruyan Wuji, tertekan dengan air mata,
beristirahat di perahu roh seperti tulang yang hancur berantakan. Dia putus asa. Untuk 3 lainnya, itu pasti hal yang baik bahwa Huang Fu Shengzong tidak datang, tetapi itu adalah sesuatu yang mengerikan untuknya. Meskipun Ruyan Wuji hanya level pertama dari domain ilahi, dia tidak bodoh. Dengan cara ini, jika dia adalah Tan Yun, dia juga akan menyerang Sekte Abadi-Abadi. Sudah berakhir. Ruyan Wuji menjadi gila, tiba-tiba bangkit menghadap ke arah pegunungan Tianpu, sering bersujud, darah mengalir di dahinya. Air matanya yang keruh pecah dan rendah, menangis dalam kesedihan. Grandmaster, Wuji minta maaf untukmu. Wuji tidak berguna, Sekte Abadi-Abadi akan dimakamkan di tangan Wuji. Wuji adalah pendosa dari Sekte Abadi-Abadi. Maafkan aku benar-benar minta maaf. Ruyan Wuji mulai menangis seperti anak kecil. Dia tahu bahwa sekarang Sekte Abadi-Abadi hanya memiliki satu leluhur besar dari leluhur penjaga di tingkat 2 eklosion. Dengan kekuatan Tan Yun, sangat mudah untuk menghancurkan Sekte Abadi-Abadi. Ketika Ruyan Wuji menangis, Namong Qingqian dan Tuo Balin juga memiliki wajah pucat. Keduanya tahu bahwa dengan kekuatan Huang Fu Shengzong, jika mereka membunuh dinasti suci mereka sendiri sekarang, maka dinasti suci mereka sendiri harus dihancurkan. Hanya Tang Yongsheng yang tidak khawatir bahwa Tan Yun akan memasuki dinasti Tang Zun Seng kecuali dalam kemarahan. Karena klan Tang dan dinasti Tang Zun juga memiliki kekuatan alam eklosion tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Batuk-batuk, Tang Yongsheng batuk seteguk darah, dan berkata dengan marah, Tang Yongsheng lebih dari 100 tahun yang lalu, memimpin klan Tang untuk membantai beberapa orang kuat di tahap eklosion klan Jin, tapi saya tidak pernah berpikir saya akan kalah hari ini. Huang Fu Shengzong. Setelah itu, Tang Yongsheng sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah. Meskipun Tang Yongsheng tidak takut dengan pembunuhan Huang Fu Shengzong, dia jelas tidak berani mengambil risiko lagi untuk menyerang Huang Fu Shengzong. Perluasan kekuatan Huang Fu Shengzong sangat keterlaluan sehingga harus dihancurkan dengan bantuan orang lain. Tang Yongsheng berpikir dalam hati. Melihat Ruyan Wuji, dia berkata dengan suara yang dalam. Tuan Ruyan, perang antara 4 kekuatan kita dan Huang Fu Shengzong baru saja dimulai. Bahkan jika Huang Fu Shengzong menghancurkan Sekte Abadi-Abadi, selama Anda tidak mati, Sekte Abadi-Abadi Anda dapat kembali. Prioritas utama kami adalah menemukan cara untuk menghancurkan Huang Fu Shengzong. Pada saat itu, jika Huang Fu Shengzong benar-benar menempati wilayah rahasia Sekte Abadi-Abadi Anda, maka setelah Sekte Suci Huang Fu dihancurkan, kami akan mengirimkan Anda ke Sekte Abadi-Abadi. Mendengar pidato itu, mata mati Ruyan Wuji menghidupkan kembali keinginannya untuk berharap dan sering mengangguk. Tuo Balin memandang Tang Yongsheng dan berkata, Tuan Suci Tang Zun, apa pendapatmu? Tang Yongsheng memandang Tuo Balin, Tuan Suci Tuoba adalah hantu dan bakat pertama sejak berdirinya dinasti Suci Tuoba. Tuan Suci ini percaya bahwa Anda memiliki tindakan balasan. Ketika Tang Yongsheng berbicara, dia memandang Namong Qingqian. Tuo Balin tampaknya telah menyadari apa yang ingin dikatakan Tang Yongsheng. Pada saat ini, Namong Qingqian menarik napas dalam-dalam. Kalian berdua adalah orang-orang pintar. Anda harus tahu bahwa kita sekarang adalah musuh bebuyutan dengan Huang Fu Shengzong. 3 dinasti suci kita adalah orang-orang di kapal yang sama. Tuan Suci tahu bahwa Anda ingin saya pergi ke Zhongnan Xianshan, beritahu kepala petugas sanksi tentang kematian tuan saya, dan hancurkan Huang Fu Shengzong dengan bantuan kepala petugas sanksi. Tuan Suci dapat menjanjikan ini, tetapi Anda juga harus bersumpah bahwa Anda tidak akan mengambil kesempatan untuk menyerang dinasti suci Namong kami. Setelah penghancuran Sekte Suci Huang Fu, wilayah rahasia Huang Fu adalah milik dinasti suci Namong kami. Mendengar pidato itu, Tuo Balin mengerutkan kening dan berkata, aku dapat menjanjikan ini, tetapi bersumpah itu tidak perlu. Betul sekali, Tang Yongsheng berkata dengan suara yang dalam, jika Tang berkata dia tidak akan menyerang dinasti suci Namongmu, dia tidak akan menyerang. Mengenai sumpah, Tuan Suci ini sudah berada di alam eklosion, dan berada dalam jangkauan Dao Surgawi. Sangat tidak pantas bagi yang di atas untuk bersaksi dan bersumpah. Tuan Suci Namong, Anda benar.
Kita berada di kapal yang sama. Apa gunanya jika kita menghancurkan dinasti suci Namong sekarang? Kita harus bekerja sama sekarang. Jangan saling curiga. Setelah mendengar ini, Namong Kingqian berkata, "Ya, Tuan Suci percaya padamu." Tuoba Lin berkata pada saat ini, "Tuan Suci Namong, setelah Anda pergi, Anda memberitahu kepala-kepala sangsi bahwa Huang Fu Sengzong mengetahui bahwa Tuan Anda berasal dari Zhongnan Xianshan, tetapi Tan Yun masih berbicara menghina Zhongnan Xianshan. Sangsi utama adalah seekor anjing." "Apa? Sangsi utama yang menghina adalah seekor anjing?" Dahi Namong Kingqian berkeringat dingin. Kepala sangsi memiliki basis kultivasi yang tak terduga. Begitu orang ini mengetahui bahwa Tan Yun tidak memarahinya, bukankah aku akan mati? Selain sangsi, kita juga perlu melihat gambar memori. Itu tidak akan berhasil. Mendengar pidato itu, Tuoba Lin melemparkan hatinya secara horizontal dan segera berkata, "Aku mudah menyamar seperti Tan Yun sekarang." Ini, Namong Kingqian ragu-ragu. "Tidak," Tang Yongsheng berkata dengan sungguh-sungguh, "ini terlalu berisiko. Tuan Suci Tuoba, Tuan Suci ini tahu bahwa Anda luar biasa dalam penyamaran, tetapi memberi sanksi kepada kepala jelas bukan orang yang santai. Begitu dia melihat kekurangannya, dia akan marah. Dia, 3 dinasti suci kita harus dihancurkan menjadi reruntuhan." Tuan Suci Tang Zun masuk akal. Namong Kingqian bergema, "Itu memang terlalu berisiko. Jika kita gagal menjebak Tan Yun, kita akan benar-benar berakhir. Selain itu, sebelum tuanku meninggal, dia memberitahu identitasnya. Tan Yun tahu bahwa tuanku berasal dari Zhongnan Xianshan, tetap saja dia membunuh tuanku. Berdasarkan ini saja, saya ingin memberi sanksi kepada kepala dan saya tidak akan membiarkan Tan Yun pergi." Tuoba Lin menghela nafas, "Kalau begitu lakukan apa yang kalian berdua katakan." Dalam pikiran Tuoba Lin, Tang Yongsheng dan Namong Kingqian agak ragu-ragu dan pemalu. Namong Kingqian menghadap Tang Yongsheng dengan tinju dan berkata, "Perahu roh ini adalah senjata abadi kelas menengah, dan kecepatan terbangnya cepat. Lebih baik bagi penguasa suci Tang Zun untuk meminjamkan perahu roh, dan aku akan segera tiba di Zhongnan Xianshan." "Iya, tidak masalah," Tang Yongsheng berkata dan terbang menjauh dari perahu roh bersama Tuoba Lin dan Ruyan Wuji. "Tuan Suci, tolong pergi ke dinasti suci Tang Zun untuk menemukanku setelah pemberi sanksi kuat datang." Namong Kingqian berhenti mengemudikan perahu roh dan menghilang di ujung langit. "Tuan Sekte Ruyan, Tuan Suci Tuoba, jika kamu khawatir Kaisar Huang Fu akan menyerang, kamu sebaiknya pergi ke dinasti Tang Zun Sage untuk berlindung," kata Tang Yongsheng. "Terima kasih Tuan Suci Tang Zun, Tuan Sekte ini kembali ke dinasti suci Tang Zun bersamamu." Ruyan Wuji segera berkata, dia selalu merasa Tuoba Lin aneh, dan sangat tidak nyaman berada bersamanya. Tuoba Lin berkata, "Terima kasih atas kebaikan Anda. Saya memiliki sesuatu untuk ditangani, jadi saya akan kembali ke istana Tuoba terlebih dahulu. Setelah menangani masalah ini, saya akan pergi ke dinasti suci Anda untuk mengeluh." "Oke," Tang Yongsheng memeluk tinjunya dan berkata, "Selamat tinggal." Kemudian, Tang Yongsheng mengorbankan perahu peri kelas menengah, membawa Ruyan Wuji ke dinasti suci Tang Zun. Pada saat yang sama, tempat rahasia Huang Fu, 30 juta mil ke timur, terletak di puncak yang subur. Sosok wanita yang hampir transparan keluar dan terbang ke kedalaman pegunungan. Nama pria ini adalah Murong Liu Fang. Dia adalah anggota keluarga Murong dari 6 suku kuno. Pemimpin klan Murong mengatur agar dia bersembunyi di tengah Gunung Tianjing dan mengamati berita terbaru dari Huang Fu Sengzong. Murong Liu Fang ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Huang Fu Sengzong telah menjadi begitu kuat. Setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun secara pribadi. Tiba-tiba, ada aliran kekuatan bumi dan surgawi di tubuh Miaoman, dan dia terjun ke gunung yang tidak mencolok. Ketika dia sampai di dasar gunung, dia membuka gerbang batu dan melangkah ke gerbang batu seolah-olah ada hal lain. Ada susunan teleportasi besar dengan diameter ratusan meter. Setelah dia memasuki formasi teleportasi, alam semesta dan cincin di antara jari-jarinya sering berkedip, dan aliran semburan cemerlang dari batu spiritual terbaik mengalir ke mata formasi. Berdengung.
Tiba-tiba, kekuatan waktu dan ruang dalam susunan teleportasi terdistorsi dan bercampur untuk membentuk ruang dan waktu yang independen, diikuti oleh tirai cahaya yang keluar dari susunan teleportasi, menghilang. 12 hari kemudian, ketika Tan Yun mengemudikan perahu roh, membawa yang kuat dari Huangfu Shengzong dan 3 hari lagi dari Sekte Abadi-Abadi. Murong Liufang baru saja menghabiskan 12 hari dan ditransmisikan ke kedalaman Gunung Tianfu dan di luar wilayah rahasia Murong. Keluarga Murong adalah penguasa pegunungan Tianfu di zaman kuno. Tidak hanya formasi teleportasi ini yang diatur di pegunungan Tianfu, tetapi ada juga 9 formasi teleportasi raksasa yang mengarah ke daerah pegunungan lainnya. Jarak transmisi beberapa kali lebih lama dari terowongan ruang waktu yang dibuka oleh Tan Yun dari tempat rahasia peri abadi ke tempat rahasia Huangfu. Setelah Murong Liufang membuka pintu alam rahasia Murong, dia buru-buru menemukan Patriark Murong, Murong Gudao. Setelah Murong Gudao mendengarnya, dia terkejut pada awalnya, lalu marah, dan segera memanggil ratusan tetua dari domain ilahi. Tuan Muda Murong, Murong Ningkang juga hadir. Hanya saja tidak ada Murong Sisi. Para tetua bingung, dan mereka tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba memanggil diri mereka sendiri dan orang lain. Sekelompok sampah. Murong Gudao sangat marah sehingga dia berjalan bolak-balik di aula, menunjuk ke hidung para tetua dan mengutuk, kalian semua adalah sekelompok ide yang berantakan. Tiba-tiba, kemarahan di aula itu menindas dan terengah-engah. Para tetua tidak tahu, mengapa patriark mereka begitu marah. Terutama kamu Wu Qingsong. Murong Gudao menunjuk ke hidung tetua agung dan berteriak dengan marah, lebih dari 6 tahun yang lalu, ketika Murong Sisi mengusulkan untuk menyerang Sekte Huangfu, Anda adalah orang pertama yang menentangnya. Celepuk, Wu Qingsong segera berlutut dengan keringat dan keraguan, tidak berani mengatakan apapun. Ayah, apa-apaan ini? Sebelum kata-kata Murong Ningkang jatuh, dia diraung oleh Murong Gudao, penjahat yang tidak tahu bagaimana memperhitungkan situasi keseluruhan dan berpandangan pendek, berlutut untuk saya. Murong Ningkang menundukkan kepalanya dan berlutut di aula, ayah, tenangkan amarahmu, apa yang terjadi? Murong Gudao dengan marah menunjuk ke kepala Murong Ningkang dan memarahi, 6 tahun yang lalu, ketika saudara perempuanmu mengusulkan untuk menyerang Huangfu Shengzong, kamu menentangnya. Kamu juga mengatakan bahwa semuanya terkendali. Kau mengecewakan ayahmu. Setelah itu, Murong Gudao melihat ke samping ke arah Murong Liufang dan memerintahkan, beritahu orang-orang bodoh ini betapa kuatnya Huangfu Shengzong sekarang. Itu tuannya. Setelah Murong Liufang dengan hormat menerima perintah itu, dia berkata dengan jujur, 12 hari yang lalu, dinasti Tangzun, dinasti Tuoba, dinasti Nangong, Sekte Abadi-Abadi, ada total 6 orang di tingkat eklosion dan lebih dari 40 orang di tingkat domain ilahi yang kuat. Akibatnya, Sekte Huangfu Shengzong mengambil inisiatif untuk membuka pintu alam rahasia untuk bertarung, menyebabkan 4 kekuatan utama jatuh, 6 orang dari tingkat eklosion dan lebih dari 40 di tingkat domain ilah bertarung. Hanya 1 selamat. Dan 6 orang di tingkat eklosion. Saya melihat dengan tingkat pertama eklosion saya tidak bisa melihat tingkat kultivasi mereka, menunjukkan bahwa tingkat terendah juga merupakan tingkat kedua dari alam eklosion. Di bawah pengintipan rahasia saya, melalui dialog antara Huangfu Shengzong dan 4 kekuatan dalam pertempuran terakhir dengan 6 orang tingkat alam eklosion, saya mendengar 5 orang mati di alam eklosion yang mati. Yang pertama tingkat 3 alam eklosion. Master Ruyan Wuji. Orang kedua kekuatan tingkat kedua dari alam eklosion dari dinasti Tangzun. Orang ketiga adalah penyembah dinasti Tuba di tingkat 3 eklosion. Orang keempat kekuatan tingkat ketiga dari alam eklosion penyembah dinasti Tangzun. Mendengar ini, ratusan tetua di aula tampak terkejut dan kaki mereka gemetar. Namun, kata-kata Murong Liufang selanjutnya mengejutkan semua tetua. Mata Murong Liufang menunjukkan ekspresi ketakutan, dan suaranya tidak bisa menahan gemetar dan berkata, orang kelima adalah tuan dari Raja Dinasti Nangong, yang merupakan tingkat keempat alam eklosion.